wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa, khususnya weton Senin Kliwon. Jadi mohon maaf ya, kemarin saya kejeda 1 hari karena saya agak meriang, mungkin kecapean ya. Jadi harusnya mungkin Senin Kliwon kemarin, jadi saya tunda hari ini. Semoga bisa menghibur kalian. Dan sekali lagi, ini adalah general reading, yaitu tidak akan resonate ke semua orang ya. Dan bagaimanakah kehidupan, keuangan, asmara, dan kesehatan juga angka juga warna keberuntungan kalian di tahun 2022. Sudah saya shuffle ya. Bagaimanakah Senin Kliwon? Saya akan melihat auranya dulu. Senin Kliwon. Di 2021 Senin Kliwon mengalami banyak hal ya. Konflik, hal-hal yang cukup lumayan berat kalian hadapi. Dan akan berlanjut di tahun 22, tetapi permasalahan itu semakin mulai terselesaikan lah sedikit demi sedikit tahun 22. Dan energi negatif kamu untuk tahun 22 sudah lumayan berkurang, energi positifnya lumayan naik. Berarti Senin Kliwon di tahun 22 mengalami perubahan yang baik, hidupnya lebih baik daripada 21 ya. Jadi banyak perbaikan yang akan bisa kalian lakukan di tahun 22. Tapi di sini masih aku lihat berkabut ya, jadi yang belum bersih banget bersinarnya, auranya, berarti masalah kalian juga masih menghadapi ujian. Pastinya kita hidup ya, karena kita hidup menghadapi ujian. Sekali lagi, jangan sampai kalian mengeluh bahwa kenapa aku selalu didampingi ujian. Itu tandanya Tuhan sangat sayang sama dirimu ya. Terkadang memang sangat berat kita menghadapi hidup yang ininya sih lempeng-lempeng aja. Tapi sekali lagi kita hidup di dunia sahabat ya. Dan bagaimana kartu pertama? Ada Ship dan ada Ten of Hearts. Ya, Hearts, Cups di sini ya, di Cups. Nah, rizkinya bagus. Hal-hal yang kalian inginkan, gelombang-gelombang masalah yang kalian hadapi di tahun 21, di tahun 22 pun kalian hadapi dan bisa kalian lewati, bisa kalian tempuh dengan baik. Kalian bisa melalui ujian itu dengan baik meski gelombangnya sangat besar. Ada Tower. Di sini ada The Six of Cups juga ya, bahwa mungkin kalau di sini ada The Tower, semuanya akan terlihat jelas di tahun 22. Apapun mungkin permasalahan kalian di tahun 21 yang mungkin belum dapat jawabannya, di tahun 22 akan mendapat jawabannya. Dan atau bisa jadi walaupun jawaban itu masalah kalian belum selesai, di tahun 22 itu kalian bisa kayak melihat masalah itu lebih jelas gimana-gimananya. Jadi kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi semuanya akan jelas mana sih yang harus apa sih yang harus kamu lakukan. Dan di sini ada Mars Confront. Memang agak lumayan ya confront. Di sini pertarungan hidup kalian di tahun 22, tetapi kalian harus tetap action. Semakin kalian cepat bergerak, semakin kalian tidak berpangku tangan dan selalu segera ingin menyelesaikan masalah kalian, maka semuanya akan terlewati tanpa terasa. Di sini ada who or what is around you dan the idea is in question. Dan di sini memang mungkin di tahun 22 kamu akan banyak melakukan silaturahmi di teman-teman kamu. Itu yang kamu perlukan, banyak silaturahmi. Mungkin di tahun 21 kamu kurang bersilaturahmi, coba di tahun 22 perbaiki silaturahmi kalian. Mungkin dari situ bisa memperbaiki rezeki semuanya, karena memang silaturahmi itu membawa berkah. Jadi di sini ada kartu yang dimana menunjukkan bahwa kamu itu harus memperbanyak silaturahmi di tahun 2022. Mungkin yang lama tidak pulang, atau yang lama tidak bertemu dengan orang tuanya atau saudara-saudaranya. Coba di tahun 22 diskedulkan, dijadwalkan untuk bisa reunian gitu ya, bertemu dengan mereka. Gold, I will use my any benefits. Guilty. Jadi memang kamu merasa ada banyak hal yang mungkin akhirnya kamu sadari. Di tahun 22 tuh, aku ternyata kurangnya begini. Di tahun 21 aku menghadapi ini. Jadi banyak evaluasi yang harus kamu lakukan, dan mau nggak mau harus kamu lakukan di tahun 22, bahwa banyak hal yang harus kamu perbaiki. Mungkin di 21 tuh energi negatif kamu sangat tinggi. Mungkin ibadah kamu, mungkin bagaimana kamu cara mengapresiasikan
ibadah itu ke kenyataan hidupmu. Jadi pada saat kamu rajin berdoa pun, bagaimana kamu bisa berbuat baik, bagaimana kamu bisa selaras dengan doa itu. Jadi menurut saya terkadang ada orang yang kayak dia berdoa terus, tetapi secara kenyataan di dalam hidupnya, waktunya ibadah nggak ibadah, waktunya sholat harusnya sholat dong kalau muslim. Ini karena kita meyakini satu agama yang ada aturan semuanya. Semuanya ada, maka kita sebaiknya mematuhi semua aturan, berbuat baik. Bagaimana kita punya tanggung jawab kepada agama kita. Dan di situ kita harus berbuat baik. Kita juga harus tidak hanya terus berbuat baik, oke, cukup berbuat baik. Terus kamu tidak melakukan ibadah karena kamu anggap bahwa berbuat baik itu cukup. Menurut saya berbuat baik untuk manusia, oke, kamu baik. Tetapi bagaimana pertanggungjawaban kamu sebagai pengakuan kamu, pengabdian kamu sebagai hamba Tuhan. Ya, jadi ada hablum minanas, ada hablum minallah. Jadi hubungan antara manusia oke, tapi bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Jadi kalau bisa kamu vertikal horizontalnya selaras. Kenapa saya bilang lahir dan batin harus selaras? Dirimu kalau menginginkan sesuatu harus lahir batin selaras. Tidak cukup hanya berbuat baik sama orang aja, tapi juga kamu harus berbuat baik sama jiwa kamu, yang menciptakan dirimu, sumber energi itu. Jadi kamu tuh butuh, bukan Tuhan membutuhkan kamu, tapi kamu yang membutuhkan Tuhan. Kamu membutuhkan energi Tuhan untuk dirimu bisa hidup, bisa seimbang di dunia ini. Jadi kamu akhirnya tahu dong, kamu punya kebijaksanaan dalam diri kamu. Orang kalau dia selaras lahir batinnya, dia akan punya prinsip yang kuat untuk hidupnya. Dia punya karakter, ya. Jadi dia ini yang saya maksud benar-benar dia yang memang secara batiniahnya dia juga rajin ibadah, tapi dia juga mengimplementasikan di kehidupannya dia seimbang. Biasanya dia memiliki prinsip yang kuat dan benar-benar dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia bisa tegas, dia bisa tahu, aku harus begini. Dia punya kekuatan jiwa yang luar biasa. Nah, ini yang perlu kamu tanamkan di tahun 22, bahwa kamu harus punya kekuatan jiwa, kamu harus punya keberanian jiwa, karena hidup itu sangat berat ya. Ujian itu akan terus ya. Jadi itu yang harus kamu butuhkan. Di sini ada Six of Swords. Dan di sini ya ada Six of Swords. Kalau urusan-urusan yang baik, kayaknya ada Ace of Coin ya di sini. Di tahun 22 kayaknya akan banyak yang kamu bisa raih. Banyak hal yang bisa kamu capai, baik pencapaian mungkin hidup kamu, lahir batin kamu ya. Saya melihat karena energi positifnya lebih meningkat daripada energi positif tahun 21, berarti batinnya kamu juga mulai naik. Pemahaman kamu tentang Tuhan, pemahaman kamu tentang hidup kamu mulai naik. Di sini ada Ace of Swords. Dua-dua adalah waktu kamu bisa melakukan banyak hal di tahun 22. Kerja kerasmu akan terjawab, kerja keras kamu akan menuaikan hasil. Dan kayaknya tidak perlu ragu lagi, tidak perlu sedih lagi sebenarnya. Tinggal kamu bekerja, tinggal kamu lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan di tahun 22, maka hasilnya Tuhan yang menentukan. Dan yakinlah, jika kamu berbuat baik, jika kamu baik pada yang diberikan Tuhan, maka Tuhan akan baik juga sama dirimu. Jadi kamu nggak perlu khawatir, Di keuangan kamu ada debt, ada sesuatu fase baru yang sangat baik daripada tahun 21. Keuangannya lebih baik ya, lebih baik dan kayaknya bertumbuh. Ibaratnya lebih energi untuk keuangan kamu lebih baik sangat. Saya melihat prosentasenya sampai naiknya itu sampai 40%-an ke atas ya. Dan ada The Sun. Seperti saya bilang bahwa semuanya baik, dan ada Knight of Cups. Keuangan kamu baik, rezeki kamu baik, tetapi hati-hati, memang agak cukup lumayan stres. Ada tekanan-tekanan batiniah yang bikin kamu sangat sedih ya tentang keuangan. Mungkin di situ ada ujian-ujian tentang keuangan di tahun 22 yang bikin kamu sesak ya, bikin kamu sedih. Ada hal-hal yang mungkin kamu harus menahan, banyak menahan. Ada hal-hal yang mungkin tentang keuangan kamu harus ada yang sisi bagaimana kamu untuk menahan itu. Jadi memang di tahun 22 itu kamu harus banyak kayak bersyukur dulu. Di sini ada gratitude ya. I'm thankful for this life and the opportunities that it present. Jadi memang kamu harus melakukan apa yang kamu lakukan.
Apa yang kamu lakukan yakin dan itu bisa menghasilkan, lakukan di tahun 22. Apapun yang kamu kamu rencanakan, lakukan. Di sini ada buket dan ada stars. Untuk urusan keuangan, untuk urusan karir kamu, mungkin bisa jadi karir kamu akan ada kegemilangan di tahun 22. Ada kenaikan, ada perubahan yang sangat signifikan untuk urusan keuangan. Untuk urusan cuan kamu nggak perlu khawatir. Cuman memang aku merasakan akan ada sedih ya pastinya. Mungkin masih dirimu belum yang bisa kayak belanja-belanja banyak. Kamu harus masih bisa menahan diri. Karena tahun 22 mungkin kamu masih kayak mengawali sesuatu, masih mulai tumbuh. Jadi harus benar-benar masih jangan boros-boros dulu. Kamu harus pintar-pintar mengatur keuangan. Jangan sampai kamu mengalami seperti tahun 21. Nah, bagaimanakah asmara? Asmara ada the moon dan ada the magician ya. Ada three of wands. Nah, believe in the impossible dan ada energy flows where my intention goes. Out there thinking. Jadi di sini memang yang single, yang Senin Kliwon single, lagi pikirnya keras banget, berpikir sangat keras sampai dia tuh mungkin ada sesuatu yang terlalu banyak dia pikirkan, ada sesuatu yang sangat dia takutkan mungkin untuk urusan asmara. Kenapa ya? Aku belum dapat jodoh-jodoh, atau yang lain sudah punya pacar, aku belum punya pacar. Jadi energimu harus selalu dibuat baik. Ini ada hubungannya dengan energi kamu, dengan aura kamu. Nah, jadi kalau di sini kan energy flows there my intention goes. Kalau kamu sendiri masih carut marut, emosi kamu nggak stabil, ini mempengaruhi aura kamu. Tetapi kalau dirimu tenang dan believe in the impossible, percaya bahwa semua itu yang ngatur Tuhan. Nggak mungkin dong Tuhan ngasih ngasih manusia laki-laki, nggak ada manusia perempuannya gitu, ibaratnya gitu. Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan, three of wands di sini ya. Dan ada the magician. Kamu tuh sebenarnya mudah cari cowok, cari cewek, kamu itu mudah. Cuman yang bikin ruwet adalah pola pikir kamu sendiri. Ketakutan-ketakutan yang tidak seharusnya ada di otak kamu ada. Harusnya gini, oke, kalau memang belum dapat, memang Tuhan belum menghendaki. Jadi lakukan apa yang ada, yang kamu yakini di tahun 22. Sesuatu hal yang bikin kamu oke, kamu bahagia mungkin. Dengan kamu membahagiakan keluarga kamu, disitu akan ada berkah, tiba-tiba kamu bertemu seseorang yang baik dengan dirimu, yang mungkin bisa menjadi belahan jiwa kamu. Jadi mungkin selama ini, kenapa Elsa merasakan Senin Kliwon auranya kurang keluar? Mungkin kamu selama ini kurang membantu orang tua atau membantu keluarga. Kamu terlalu fokus dengan dirimu sendiri. Kamu tidak melihat sekitar kamu membutuhkan pertolongan. Satu pertolongan itu bukan membawa berkah pada dirimu. Jadi jangan terlalu cuek dengan lingkunganmu biar aura kamu bagus. Saya merasakan ini aura kamu kurang keluar. Aura kamu banyak tertutup karena bukan orang lain yang nutupinnya. Karena perilaku kita itu bisa nutupin sendiri. Sometimes orang bilang aura aku tertutup karena di ini orang. Tidak juga. Orang tertutup itu karena perilaku kita bisa. Pada saat kita menjadi orang yang tidak baik, tidak jujur, tidak gentle, tidak sportif, itu menutup aura. Kita tidak tahu mana salah dan benar, kita hidupnya gerambyang, itu juga menutup aura. Jadi itu ya harus yang digali. Mungkin kamu perbaiki cara kamu beribadah dengan Tuhan juga. Coba bahagiakan keluarga kamu, biar berkah, biar aura kamu terpancar, dan maka Tuhan akan menghendaki doa kamu bisa terkabul. Karena memang pada saat kita melakukan banyak kebaikan, itu bisa menghantarkan doa kita lebih cepat. Ya, bagaimanakah dengan yang berpacaran? Ada Seven of Pentacles, ada Page of Wands. Ya. Kalian ini twin flames ya. Keseimbangannya itu bagus, tapi kadang-kadang kalian tengkar-tengkar. Kalau urusan sebenarnya cinta kalian ini bagus ya, bagus. Kalian sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Cuman memang ada perbedaan-perbedaan yang memang ada di antara kalian yang mungkin ini kalian harus menyadari. Terkadang berpasangan itu tidak selalu klop-klop kayak lem ya, tidak. Ada yang memang dia bisa menjadi satu karena banyak perbedaan itu sama Tuhan disatukan. Bagaimana agar kalian bisa tahu bahwa menyatukan perbedaan itu juga cukup luar biasa dan butuh kerja keras biar kita bisa mudah menerima perbedaan dengan orang lain. Jadi banyak hal. Jadi yang berhubungan ini di sini tinggal kalian sendiri.
Kalau di sini saya lihat kalian masing-masing sama-sama cinta, nggak perlu dikhawatirin. Ada Four of Wands juga, kalian perlu tidak perlu khawatir untuk hubunganmu lah. Kalau di sini, tinggal kalian bagaimana sih cara merawat ya, cara merawat hubungan kalian. Merawat dengan kedewasaan atau merawat dengan cara-cara seperti anak kecil. Kalau kamu secara dewasa bisa kamu rawat, bisa kamu jaga nih pacaran kamu tanpa harus jelas-jelas, tanpa harus egois-egois, semua dibicarakan dengan baik, komunikasinya selalu baik, maka tidak akan ada terjadi apa-apa di antara hubungan kalian. Tinggal bagaimana kalian bisa mempunyai hubungan yang sangat baik dan elegan menurutku ya, hubungan yang dewasa itu penting. Yang menikah, ada King of Wands, ada King of Swords, dan ada Seven of Swords. Nah ini lagi yang menikah ini pastinya lagi menghadapi ujian, lagi banyak menahan lah. Menikah dengan seseorang itu juga tidak mudah ya. Dengan dua perbedaan yang sangat kadang sangat-sangat jelas ya. Di sini mungkin itu tadi bahwa apapun di dalam pernikahan harus bisa memahami sih. Sisi suamiku begini, sisi istriku begini, kurangnya begini, dia sukanya begini. Jadi di sini ada healing heart ya. It's time to release negativity. Hubungan kalian di tahun 21 itu sudah energi negatifnya tinggi, aura merahnya banyak. Jadi kalau ada aura merah yang sangat pekat di sini berarti kalian di tahun 21 tuh banyak menahan emosi. Nah, di tahun 22 untuk hubungan cinta asmara kalian, untuk yang menikah, energi negatifnya juga tinggi. Nah, kalau bisa, instead of praying for an outcome, I pray for the highest good form. Jadi memang harus banyak berdoa. Untuk menghilangkan energi negatif ini, kalian salah satu nih, misalnya kalian ngobrol aja belum nemu, kalian berdua belum banyak kecocokan yang mungkin kalian bisa ngobrol enak, berkomunikasi enak. Oke, dibuat berdoa dulu. Doakan, jadi jangan sampai kalian saling ngotot-ngotot atau saling egonya ada pembenaran masing-masing terus akhirnya kalian ada sedikit cekcok. Itu tidak baik juga untuk energi kalian. Jadi pada saat menikah kurangi cekcok biar energi negatifnya tidak naik. Kurangi rasa marah, mangkal di sini, dongkol. Itu kurangi karena itu juga akan mempengaruhi rezeki kalian. Jadi kalau memang suamiku begini, istriku begini, apa ya yang dimaksud Tuhan? Ini adalah sepaket terbaik yang luar biasa yang dikasih Tuhan sama aku. Bagaimana aku menyikapi suami dan istri yang seperti ini? Nah, seperti itu. Ada istri yang seperti ini, mungkin dia bisa diajak bicara enak tuh kalau dia sukanya begini. Jadi kita pada saat kita dikasih sepaket terbaik yang luar biasa itu di dalam pasangan kita, yang kadang bikin kita menangis, yang kadang bikin kita jengkel, kadang mungkin ada pertanyaan, kok bisa ya aku dapat pasangan seperti ini? Pasti ada kalian. Saya juga pernah begitu, sering juga, karena saya juga manusia ya. Hubungan pernikahan itu sangat rumit tapi luar biasa, sangat complicated tapi sangat indah ya. Jadi di situ banyak misterinya. Tuhan tuh kadang kelihatannya ngasih A, ternyata ngasih Z. Jadi kamu harus bisa juga memaknai pemberian Tuhan ini maksudnya apa, biar kamu tetap di jalan yang benar dan tetap menjadi hamba yang bertakwa, tetap menjadi orang berkarakter baik. Nah ini yang perlu digali. Jangan terus hanya suamiku begini, nuntut begini, jangan. Dia nggak pernah mengerti aku, dia begini, jangan. Jadi pada saat kita komplain terus, masalah akan terus ada. Tapi coba kamu endapkan, heningkan air di dalam hati kamu, endapkan semua kotoran-kotoran itu, maka dirimu akan lebih tahu. Kayak Tuhan akan membisikkan sesuatu, ini loh maksudku, ini loh maksudku. Jadi lebih banyak berdoa, mendoakan hubungannya akan lebih baik, lebih berkah, biar punya anak-anak yang berkah dan baik juga. Bagaimanakah kesehatan untuk Senin Kliwon? Kesehatan untuk Senin Kliwon, hati-hati kolesterolnya ya. Di sini saya melihat ada penyakit dalam yang harus segera diperiksakan nih sebagian Senin Kliwon. Udah pusing ya, kurang tidur, jangan dipaksakan, harus tidur kalau pusing ya, harus minum obat biar nggak kena sakit. Jangan dibiarkan tubuh kita itu pada saat komplain
Jadi pada saat kita pusing itu tubuh kita komplain, aku harus istirahat. Jadi seperti itu. Itu adalah sinyal-sinyal dari Tuhan, dari tubuh kita. Sebenarnya kita harus tahu diri biar kita nggak out, cepet check out. Jadi kita harus bisa kan, kita harus panjang umur, kita harus sehat, kita dibutuhkan anak-anak kita harus semangat. Jadi gitu ya. Warna keberuntungan saya melihat hitam, abu-abu. Ini warna netral ya, terus merah. Warna yang gelap-gelap kayaknya ini. Di tahun 22 untuk Senin Kliwon yang bersinar memang warna yang gelap-gelap, biru malam, merah hati, seperti itu. Kuning yang tua banget, tapi kuning yang tua itu nggak ada ya. Kuning tua pun terang, kayaknya nggak ada kalau kuning ini. Angka keberuntungan 3 dan 5. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.